Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, jangan lupa kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pada pertemuan ini kita masuk pada bab ketiga, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama adalah klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, yang kedua adalah klasifikasi materi berdasarkan komposisinya, yang ketiga adalah larutan asam, basa, dan garam, dan yang keempat ada indikator asam basa. Nah, apa sih materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, klasifikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat memiliki karakteristik yang pertama adalah memiliki bentuk dan volume tertentu. Misal, ada bola, bentuknya bulat. Nah, yang kedua adalah jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Nah, contohnya pada gambar ini terlihat partikel-partikelnya ini sangat rapat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Contoh dari zat padat ini adalah berlian, logam, dan masih banyak lagi. Next, ada zat cair. Zat cair memiliki karakteristik yaitu memiliki volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Contohnya, kalian memiliki sebotol air, kalian tuangkan pada baskom. Nah, air tersebut akan membentuk sesuai wadahnya, yaitu membentuk baskom. Dan yang kedua adalah jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Nah, dapat dilihat dari gambar ini, jaraknya itu lebih renggang daripada zat padat tadi. Nah, yang terakhir adalah partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya ada air, bensin, dan alkohol. Next, ada zat gas. Zat gas tidak memiliki bentuk dan volume tertentu. Nah, jarak antar partikel gas sangat renggang. Nih, dapat dilihat ini dari gambar ini bahwa gas ini jarak antar partikelnya sangat renggang sekali sehingga dapat bergerak bebas. Contohnya apa? Yaitu oksigen, hidrogen, dan helium pada suhu kamar. Next, ini ada klasifikasi materi berdasarkan komposisinya, yaitu terdiri dari 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, kita tidak akan belajar mengenai unsur dan senyawa, namun kalian cukup mengenali apa itu unsur dan apa itu senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sedangkan senyawa itu dapat diuraikan menjadi 2 unsur atau lebih dengan proses kimia. Sedangkan campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat lebih dan masih mempunyai sifat asalnya. Campuran ini terbagi menjadi 2, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama serta tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Contohnya ini pada sirup, kalian tidak dapat membedakan mana itu air dan mana itu gula dan perisa buahnya. Jadi susah dibedakan. Dan next ini adalah gas LPG, yaitu campuran dalam bentuk gas. Zat penyusunnya itu terdiri dari propana dan butana. Di sini ada perunggu. Perunggu ini termasuk campuran dalam bentuk zat padat yang terdiri dari seng, timah, dan banyak lagi. Next, ada campuran heterogen. Campuran yang setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampurnya tidak sama dan satu komponennya dengan komponen lainnya terdapat bidang batas, sehingga kita dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu pada larutan air dan minyak, karena larutan ini tidak dapat bersatu. Nah, ini ada larutan
endapan pasir dengan air. Next, kita akan membahas mengenai larutan asam, basa, dan garam. Asam memiliki ciri-ciri yaitu rasanya masam, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, memiliki nilai pH kurang dari 7, dan bersifat korosif. Nah, berdasarkan asalnya, asam terbagi menjadi dua yaitu asam organik dan asam mineral. Asam organik adalah asam yang diperoleh secara alami dalam hewan dan tumbuhan. Berbagai tumbuhan dapat menghasilkan asam. Selain terdapat dalam berbagai buah dan sayuran, asam organik juga terdapat dalam berbagai hewan, bahkan tubuh manusia. Contohnya, itu pada semut menghasilkan asam formiat, HCOOH, atau asam semut untuk mempertahankan dirinya. Nah, di asam organik ini ada asam sitrat pada jeruk, asam maleat pada apel dan pir, asam tartat pada anggur, asam asetat dihasilkan dalam proses pembuatan alkohol dari buah anggur. Nah, di asam mineral adalah asam yang diperoleh dari mineral. Contohnya itu asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Selanjutnya ada basa. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berkaitan. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Nah, karakteristik basa yaitu rasanya pahit, terasa licin seperti sabun apabila terkena kulit, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, dan memiliki pH lebih dari 7. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu kalsium hidroksida yang biasanya itu ada pada sabun mandi, natrium hidroksida yang biasanya ada sabun cuci dan bahan pembersih oven, dan ada magnesium hidroksida yang biasanya ada pada obat mah, dan yang ada amonia yang biasanya ada pada bahan pemutih dan pembuatan pupuk. Next, ada garam. Garam adalah suatu senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Reaksinya itu disebut netralisasi. Contohnya itu ada amonia, NH3 yang ada pada pestisida, dan natrium karbonat Na2CO3 yang biasanya ada pada bahan-bahan alat pembersih, dan natrium hidrogen karbonat biasanya ada pada soda kue, dan natrium klorida NaCl ini sering biasa disebut dengan garam dapur. Nah, berdasarkan sifatnya, garam itu terbagi menjadi 3 yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Garam netral ini terbentuk dari basa kuat dan asam kuat yang pH-nya itu sama dengan 7. Nah, sedangkan pada garam asam itu terbentuk dari basa lemah dan asam kuat yang pH-nya kurang dari 7. Dan sedangkan garam basa itu terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah yang pH-nya lebih dari 7. Next, berdasarkan asalnya, asam terbagi menjadi 2 yaitu asam organik dan asam mineral. Asam organik adalah asam yang diperoleh secara alami dalam hewan dan tumbuhan. Berbagai tumbuhan dapat menghasilkan asam. Selain terdapat dalam berbagai buah dan sayuran, asam organik juga terdapat dalam berbagai hewan, bahkan tubuh manusia. Contohnya, itu pada semut menghasilkan asam formiat, HCOOH, atau asam semut untuk mempertahankan dirinya. Nah, di asam organik ini ada asam sitrat pada jeruk, asam maleat pada apel dan pir, asam tartat pada anggur, asam asetat dihasilkan dalam proses pembuatan alkohol dari buah anggur. Nah, di asam mineral adalah asam yang diperoleh dari mineral. Contohnya itu asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Selanjutnya ada basa. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berkaitan. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Nah,
Karakteristik basa yaitu rasanya pahit, terasa licin seperti sabun apabila terkena kulit, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, dan memiliki pH lebih dari 7. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu kalsium hidroksida yang biasanya itu ada pada sabun mandi, natrium hidroksida yang biasanya ada sabun cuci dan bahan pembersih oven, dan ada magnesium hidroksida yang biasanya ada pada obat mah, dan yang ada amonia yang biasanya ada pada bahan pemutih dan pembuatan pupuk. Next, ada garam. Garam adalah suatu senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Reaksinya itu disebut netralisasi. Contohnya itu ada amonia, NH3 yang ada pada pestisida, dan natrium karbonat Na2CO3 yang biasanya ada pada bahan-bahan alat pembersih, dan natrium hidrogen karbonat biasanya ada pada soda kue, dan natrium klorida NaCl ini sering biasa disebut dengan garam dapur. Nah, berdasarkan sifatnya, garam itu terbagi menjadi 3, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Garam netral ini terbentuk dari basa kuat dan asam kuat yang pH-nya itu sama dengan 7. Nah, sedangkan pada garam asam itu terbentuk dari basa lemah dan asam kuat yang pH-nya kurang dari 7. Dan sedangkan garam basa itu terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah yang pH-nya lebih dari 7. Next ada indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Yaitu alat ukur untuk mengukur keasaman atau basa suatu larutan. Nah, indikator asam basa ini terbagi menjadi 2, yaitu indikator buatan dan indikator alami. Di indikator buatan ada indikator pH universal. Nah, cara penggunaannya kita celupkan lembaran ini pada suatu larutan. Kemudian kita bandingkan pada alat ukur ini yang ada pada label pH universal. Nah, selanjutnya ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Next ada pH meter. Nah, pada kertas lakmus ini contohnya pada peristiwa respon kertas lakmus merah dan biru terhadap larutan asam. Ketika lakmus merah dicelupkan pada larutan asam tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru dicelupkan pada larutan asam berubah warna menjadi merah. Nah, next ini ada peristiwa respon kertas lakmus merah dan biru terhadap larutan basa. Ketika lakmus merah ini dicelupkan pada larutan basa akan berubah warna menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan basa tetap berwarna biru. Nah, indikator alami. Indikator alami ini diperoleh dari bahan-bahan di sekitar rumah. Contohnya pada bunga sepatu yang awal mulanya itu berwarna merah. Ketika dicampurkan dengan larutan bersifat asam tetap berwarna merah, sedangkan pada larutan bersifat basa warnanya ini berubah menjadi warna hijau, dan ketika larutan ini netral tetap warnanya menjadi warna merah. Nah, pada bahan kunyit ini yang awal mulanya berwarna kuning ketika digunakan sebagai indikator pada larutan asam berubah warna menjadi merah, sedangkan pada basa akan berubah warna menjadi hijau. Nah, next ini adalah ubi ungu. Ketika digunakan pada larutan bersifat asam berubah warna menjadi merah keunguan, sedangkan pada larutan basa berubah menjadi hijau. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kegiatan kalian selanjutnya adalah mengerjakan kuis yang telah Ibu upload. Semangat belajar dan salam sehat.